Kemudian kita masuk ke kondisi sosial dan moral. Itu jahiliyah dari sisi agama, rusak. Nah, dikatakan kehidupan yang brutal. Peperangan antar kabilah sering terjadi hanya karena masalah sepele. Ya, seperti unta yang masuk ke lahan orang lain. Ya, jadi gara-gara unta masuk ke lahan orang lain, kemudian untanya dibunuh, pemiliknya nggak terima, bunuh lagi, keluarganya nggak terima, bunuh lagi, dan terus-menerus. Kadang, ya, adu unta, ya, balapan unta, kalah, kemudian membuat syair yang mengejek, nggak terima, membunuh, kemudian, ya, terus seperti itu. Jadi hal-hal sepele. Tapi intinya mereka tidak bisa diejek dalam hal, ya, kehormatan dan kemuliaan mereka. Makanya kalau di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walatajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Ya, surat Al-Baqarah ayat yang ke-96. Dan kamu akan dapati mereka, Muhammad, ya, orang-orang Yahudi itu adalah orang yang tamak terhadap kehidupan dunia melebihi, ya, melebihi orang-orang musyrik. Jadi orang-orang Yahudi itu tamak terhadap kehidupan dunia. Tapi Allah gunakan kata ala hayatin, menggunakan nakirah. Karena orang Yahudi itu, ya, orientasi hidup mereka adalah dunia. Mau mulia, mau terhina, yang penting hidup. Itu orang Yahudi. Makanya pengecut orang Yahudi itu. Karena takut mati. Karena orientasi hidup mereka adalah dunia. Mau mulia, mau terhina, gak ada masalah. Tapi orang-orang musyrik Arab, mereka orientasinya juga dunia. Tapi beda dengan Yahudi. Karena Yahudi lebih tamak. Ya, mereka tidak peduli mau hidup, ya, mulia, hidup hina, yang penting hidup. Tapi orang Arab nggak begitu. Ya, orientasi hidup mereka dunia, tapi mereka tidak mau kalau hidup mereka itu terhina. Makanya daripada terhina, mending perang. Ya, mending perang, mending mati. Ya, kalau hidup itu hidup mulia, bukan hidup dalam keadaan hina. Makanya kenapa perang itu mudah terjadi. Jadi tersinggung sedikit, ya, dilecehkan sedikit kemuliaan mereka, kehormatan mereka, sudah perang. Ya, perang. Nah, itu yang terjadi. Jadi mudah sekali peperangan itu terjadi. Ya, hanya karena faktor sepele, karena menyinggung kemuliaan dan kehormatan mereka. Ya, dan nanti kalau kita baca kitab-kitab sirah nabawiyah, ya, kondisi bangsa Arab saat itu, ya, bahkan dikatakan seorang raja Arab, ya, seorang raja Arab, ya, di mana ada satu, ya, kepala kabilah yang dimuliakan, punya ibu yang dimuliakan. Nah, itu sengaja kemudian ibunya ini diundang oleh raja tersebut, ya, untuk dilecehkan dalam tanda kutip, ya, untuk disuruh-suruh oleh ibu raja tersebut. Ya, tapi kemudian si ibu dari kepala kabilah ini teriak tidak terima. Ya, anaknya pun merasa ini kita dihinakan, ya, oleh raja ini, dan akhirnya dia penggal kepala raja itu. Ya, karena tidak ada yang boleh mengusik, ya, kehormatan dan kemuliaan mereka. Nah, jadi itu kehidupan mereka yang brutal berawal dari, ya, rasa hormat dan rasa mulia yang sangat tinggi yang tidak mau dilecehkan orang lain. Kemudian penghinaan terhadap wanita. Nah, wanita dianggap sangat rendah. Muncul tradisi keji wa'dil banat, ya, mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena rasa malu dan takut akan kemiskinan. Nah, sama, ya, tadi, ya, orientasi hidup mereka dunia. Ya, orientasi hidup mereka dunia. Jadi bayangkan, ya, mereka hanya mau hidup kalau hidup mereka mulia. Dan mending mati, ya, kalau kemudian hidup mereka terhina. Nah, anak perempuan itu, ya, adalah simbol kehinaan. Kenapa? Ya, mereka itu menghabis-habiskan harta dan tidak punya potensi mendatangkan harta dan kekayaan. Dan bahkan kalau dalam peperangan itu jadi beban. Ya, tidak bisa membela keluarganya, dan kalau jadi tawanan itu aib buat keluarganya. Nah, sehingga bagi bangsa Arab itu kemuliaan itu, ya, dengan harta. Butuh modal. Dan anak perempuan itu ngabis-ngabisin harta. Makanya investasi terbaik itu adalah anak laki-laki. Ya, bisa diajak berperang, bisa membela kemuliaan keluarga, dan dia nanti bekerja dan menghasilkan, ya, uang untuk keluarganya. Makanya perempuan dianggap sebagai simbol kehinaan, ya, daripada hidup dalam keadaan hina, mending dibunuh anak perempuan ini. Jadi orientasi terhadap kehidupan dunia, ya, di mana mereka mengejar kemuliaan dengan kekayaan, dan anak perempuan dianggap investasi yang merugikan, ya, sehingga lebih baik untuk dibunuh.
Ya makanya kalau kita lihat di surat Al-Fajr, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Jadi kalau Allah uji, Allah muliakan kehidupan mereka mengatakan rabbi akraman, Allah memuliakanku. Ya amma idza ibtalahu faqadara alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan. Ya tapi ketika diuji dengan kesulitan, ya kesempitan, mereka mengatakan Robku menghinakanku. Jadi bagi mereka kekayaan itu simbol kemuliaan dan kemiskinan itu simbol kehinaan. Ya orang nggak bisa mulia kalau nggak punya kekayaan. Ya kemuliaan butuh modal. Makanya mereka menganggap yang layak jadi nabi itu yang kaya. Ya karena kaya itu simbol kemuliaan. Nah itu begitu ya. Jadi kita harus paham latar belakang jahiliyah. Kenapa mereka mengubur anak perempuan? Karena dianggap sebagai sebagai simbol kehinaan, investasi yang merugikan, menghabiskan harta keluarga ketika terjadi peperangan tidak sanggup membela keluarga dan bahkan kalau menjadi tawanan itu aib buat keluarga. Dan apakah hari ini masih mungkin terjadi wa'dul banat? Kalau dikubur hidup-hidup mungkin enggak. Ya kalau dikubur hidup-hidup mungkin enggak. Tapi kalau kemudian dibedakan pendidikan anak laki-laki dan anak perempuan, nah itu sama. Itu jahiliyah juga. Jadi kalau anak laki-laki itu disekolahkan sampai tinggi, ya karena nanti jadi kepala keluarga, ya jadi orang yang sukses, ya dan apa yang dia dapatkan itu nanti untuk orang tuanya. Tapi kalau anak perempuan gak usah lah sekolah tinggi-tinggi, toh cuma jadi ibu rumah tangga, ya tidak menghasilkan apa-apa. Ya daripada investasi mahal-mahal nyekolahkan anak perempuan nggak dapat apa-apa orang tuanya, mending udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Ya jadi ibu rumah tangga saja lah. Kalau begitu itu cara pandang jahiliyah juga. Ya, tidak dengan mengubur anak perempuan hidup-hidup, tapi membedakan mereka dengan laki-laki enggak. Mau laki-laki mau perempuan berikan pendidikan yang terbaik. Ya, kalau kemudian harus sekolah sampai jenjang yang tinggi nggak ada masalah kalau itu kebutuhannya. Walaupun dengan tujuan yang berbeda. Ya, laki-laki sebagai kawam, ya kepala rumah tangga, perempuan sebagai ya ibu, ya dari generasi. Kalau ibunya luar biasa, generasinya akan luar biasa. Ya, namun intinya kenapa sampai terjadi wa'dul banat? Karena mereka menganggap perempuan itu simbol kehinaan. Ya, karena sebab kemiskinan itu ya adanya di perempuan. Baik, kemudian penyimpangan pernikahan. Terdapat berbagai jenis pernikahan yang tidak bermoral. Ya, termasuk praktik prostitusi dan pernikahan yang melanggar norma. Ya, jadi Bunda Aisyah menerangkan ada 4 model pernikahan. Ada 4 model pernikahan. Yang pertama, seorang laki-laki karena ingin punya keturunan yang hebat. Dan keturunan yang hebat itu nggak bisa didapatkan oleh laki-laki yang biasa. Butuh orang tua yang punya bibit unggul. Jadi istrinya itu disuruh pergi ke salah seorang tokoh. Kemudian berhubungan ya dengan tokoh tersebut sampai hamil. Nah ketika hamil, dia datang lagi ke suaminya. Kemudian oleh suaminya dipergauli kembali seolah istrinya itu hamil anak dia. Dan nanti ketika lahir anak itu diklaim itu adalah anak dia. Ya, diklaim itu adalah anak dia. Kenapa? Ini bibit unggul ya dari ya seorang tokoh. Kalau punya anak pasti anaknya luar biasa dan itu kalau dinisbatkan kepada dia itu kebanggaan. Jadi bayangkan ya istrinya disuruh zina sama orang lain sampai hamil, anak orang lain diklaim sebagai anak dia. Parah memang. Nah, kemudian model pernikahan yang lain. Jadi seorang wanita itu berhubungan zina dengan beberapa orang laki-laki. Ya, jadi model ya satu perempuan dengan banyak laki-laki itu udah sejak zaman jahiliyah. Nah, satu orang perempuan dengan banyak laki-laki. Konsekuensinya apa? Nanti kalau perempuan ini hamil dan melahirkan anak, siapapun laki-laki yang ikut dalam pesta seks tersebut, nah itu harus siap untuk menjadi ayah dari anak yang dikandung oleh wanita itu. Bagaimana caranya? Wanita itu berhak memilih siapapun yang ditunjuk sebagai ayah. Jadi tidak bisa mengelak. Jadi belum tentu dia ayah biologisnya. Tapi karena perempuan itu maunya dia yang jadi ayah, maka dia harus jadi ayah. Jadi bayangkan, ya seseorang itu ya jadi ayah anak yang belum tentu anak dia, tapi itu didapatkan dari wanita yang tidak bermoral, wanita yang ya dipergauli oleh banyak laki-laki dalam satu waktu. Nah, kemudian model yang lain, ya seorang wanita menancapkan bendera di depan rumahnya tanda siapapun boleh mendatangi dia, berhubungan badan dengan dia. Namun siapapun yang sudah datang ya di tempat tersebut,
ya akan ditandai. Ya, dan nanti kalau kemudian perempuan itu hamil, ya kemudian melahirkan anak, semua yang pernah datang ya di rumah tersebut, ya akan diundang, kemudian didatangkan seorang ahli yang membaca kesamaan fisik si bayi dengan laki-laki tersebut. Dan kalau diketahui, oh ini ada kesamaan dengan fulan, maka fulan bapaknya. Ya, maka fulan bapaknya. Nah, ini tiga model pernikahan yang menyimpang. Baru yang keempat, kata Bunda Aisyah, ya sama seperti yang terjadi dalam Islam. Seorang laki-laki meminta kepada wali dari perempuan, kemudian menikahinya ya dengan melalui perantara walinya dengan mahar yang dibayarkan. Dan sebetulnya nanti masih ada model pernikahan yang lain, ya masih ada model pernikahan yang lain yang ya jelas-jelas tidak bermoral. Ya, jadi kalau seorang laki-laki itu meninggal dan dia punya istri banyak, ya punya istri banyak, nggak ada batasan. Makanya Islam itu membatasi empat. Ya, kenapa? Ya dibatasi empat karena sebelum Islam itu orang mau punya istri 100 juga terserah dia. Ya, jadi ya nuansanya itu pembatasan. Nah, kalau ada seseorang meninggal, maka istri-istrinya itu menjadi warisan. Ya, dan biasanya orang walaupun sudah tua punya istri muda. Lah istri muda itu jadi warisan. Bagi siapa? Bagi anak tertua dari laki-laki ini. Nah, kemudian anak tertua dari laki-laki ini yang mewarisi ibu tirinya itu punya dua pilihan. Dia jadikan ibu tirinya itu sebagai istri dia, ya. Dia jadikan ibu tirinya sebagai istri dia, melanjutkan tugas dari ayahnya, atau dia nikahkan ibu tirinya itu dengan laki-laki yang lain, tapi maharnya diambil. Ya, maharnya diambil. Nah, ini kan masalah. Nah, kemudian ada model pernikahan yang lain. Jadi seseorang itu punya perempuan di bawah perwaliannya. Orang lain ya punya perempuan di bawah perwaliannya. Kemudian saling bertukar. Ya, perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa bayar mahar. Nah, itu model-model pernikahan yang ada di masa jahiliyah. Ya rusak, ya dan sudah hilang. Ya, sudah hilang ya rasa ghirah, rasa cemburu. Ya, jadi yang mendapatkan keturunan dengan cara yang seperti itu. Baik, ini penyimpangan terkait dengan pernikahan. Kemudian yang berikutnya kebiasaan buruk. Minum khamr, ya atau minuman keras adalah hal yang sangat umum, bahkan lebih sering dikonsumsi daripada air. Jadi bangsa Arab saat itu lebih banyak minum khamar dibandingkan dengan air. Ya makanya sampai di Islam itu susah untuk mengharamkan khamar. Ya karena sudah mendarah daging dalam kehidupan bangsa Arab. Ya makanya butuh 4 fase dalam Islam sampai khamar itu benar-benar diharamkan. Ya jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada masa di mana khamar itu masih halal. Ya khamar itu masih halal. Ya kemudian nanti mulai ya dikurangi. Ya tidak boleh minum khamar di waktu-waktu yang menjelang sholat. Ya sampai kemudian akhirnya diharamkan secara total. Ya karena sudah mendarah daging dalam kehidupan bangsa Arab. Dan tadi ya, bangsa Arab ini kan gila kemuliaan. Ya gila kehormatan. Dan Homer bagi mereka itu ya simbol kemuliaan, simbol kehormatan. Makanya Homer terbuat dari anggur. Dan anggur itu disebut dengan al-karam. Ya buah kemuliaan, buah kedermawanan. Karena kalau mereka mabuk itu, mereka bisa memberikan apapun kepada orang lain. Ya dan itu kedermawanan. Dan kalau mereka mabuk itu biasanya mabuknya nggak sendiri-sendiri. Ngundang-ngundang orang lain. Pesta dengan orang lain. Dan kalau pesta itu ya bukan hanya ya minum-minuman ya khomer. Tapi bahkan semua yang menjadi hidangan bagi para undangan disediakan. Nah makanya mereka untuk jadi mulia itu butuh modal. Nah anak perempuan itu ngabisin modal. Kalau anak laki-laki investasi. Ya dan kalau kemudian punya kekayaan bisa tadi ya minum-minum khamar ngundang-ngundang orang dianggap sebagai orang yang dermawan. Ya sebagai orang yang dermawan. Ya jadi kondisi sosial dan moral ya ternyata diawali tadi orientasi kehidupan dunia. Tapi bukan sekedar kehidupan dunia ya tapi mereka memilih kehidupan dunia manakala mereka mulia tapi mending mati daripada hidup ya hina. Beda dengan Yahudi. Kalau Yahudi mau mulia, mau hina yang penting hidup. Ya, makanya insya Allah di tadabbur surat-surat tasbih kita akan terangkan ya tentang karakter bangsa Yahudi ini
dan panduan Al-Quran bagaimana mengalahkan mereka. Makanya kalau lihat ya ulah mereka hari ini dan pelanggaran-pelanggaran perang yang mereka lakukan hari ini. Ya, dan melihat kondisi kaum muslimin yang tidak belajar dari Al-Quran, masih akan jauh ya untuk bisa mengalahkan mereka. Makanya harus kita mulai gerakan untuk menyiapkan generasi yang mengalahkan orang-orang Yahudi ini, dan akan kita tadaburi surat-surat tasbih, ya surat-surat yang diawali dengan tasbih dalam Al-Quran, yang itu adalah panduan untuk mengalahkan ya orang-orang Yahudi. Dan nanti ya di Sirah Nabawiyah kita akan dapati kalau Nabi dengan ya orang-orang Arab, orang-orang musyrik itu perang-perang beneran. Tapi sama Yahudi, Yahudi selalu bersembunyi di balik tembok. Karena mereka takut mati. Ya, mereka takut mati, yang penting hidup, mau mulia mau hina, yang penting ya, yang penting hidup. Nah, itu orang ya orang Yahudi.